Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, laga panas final sepak bola SEA Games 2019 antara Indonesia melawan Vietnam akan digelar besok. Ini menjadi laga panas dikarenakan terakhir Indonesia meraih medali emas 28 tahun yang lalu. Sementara Vietnam di SEA Games belum pernah meraih medali emas dan selalu sial di 5 laga final. Selalu kalah dari Thailand, kemudian dari Malaysia. Nah, apakah besok menjadi penentuan bagi Indonesia atau akan menjadi penentuan bagi Vietnam? Kita akan melihat lebih dahulu tayangan paket berita berikut ini. Kemenangan 4-2 atas Myanmar yang dihasilkan lewat kerja keras hingga babak perpanjangan waktu menghasilkan tiket lolos ke final SEA Games 2019. Sepasang gol Evan Dimas serta Egy Maulana Fikri dan Osvaldo Hai memuluskan langkah Garuda Muda untuk merealisasikan target merebut medali emas. Usai laga, pelatih Indra Syafri memuji daya juang pasukannya dan tak mau memilih-milih lawan di final nanti. Pertandingan ini secara game jauh lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pilihan saya sebagai pelatih tim nasional Indonesia hanya satu, tidak ada dua pilihan. Karena memang di awal saya hanya ditugasi untuk medali emas dan bismillah. Sementara Evan Dimas berharap pengalaman ketiganya di SEA Games bisa membantu Indonesia di laga final nanti. Khusus Osvaldo Hai, 1 golnya ke gawang Myanmar, membuatnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak di SEA Games 2019 dengan 8 gol sekaligus menyamai pencapaian Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, saya nggak tahu ya kalau soal corean-corean gitu. Saya fokus saja untuk bermain baik dan bisa meraih kemenangan. Ya, kalau soal corean gol atau gol itu ya, berkat dari Tuhan aja. Pengalaman mungkin dari segi mental ya, karena kita udah masuk di final, jadi kita harus mental kita harus kuat dan siapapun lawannya kita harus siap. Di final nanti Garuda Muda akan ditantang Vietnam yang mengalahkan Kamboja di semifinal dengan skor telak 4-0. Laga final akan berlangsung 10 Desember mendatang di Stadion Rizal Memorial. Dari Manila, Filipina, Sandi Firdaus, Mahmud Fauzi, Metro TV. Kita akan lihat lebih dahulu sejumlah aspek dari pertandingan besok malam. Pemirsa, kita akan melihat formasi terlebih dahulu yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Formasi yang akan diturunkan kemungkinan adalah 4-2-3-1 dengan goalkeeper masih Nadeo. Kemudian akan ada Asnawi, Andi Setio, Bagas Adi, Firza Andika di bagian belakang atau pertahanan. Kemudian di tengah ada Zulfiandi, Evan Dimas, Sani Rizky, Witan Sulaiman, Salil Ramdhani. Dan kemudian ada Osvaldo Hai yang selama ini mencetak 8 gol. Ini menjadi salah satu top scorer di Vietnam pun juga salah satu pemain bintangnya mencetak 8 gol. Jadi serba kebetulan, serba banyak angka-angka yang menarik di pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam nanti. Nah, ini adalah kemudian line up cadangannya. Anda bisa saksikan Egy Maulana di pojok kanan bawah diistirahatkan dikarenakan cedera dan sempat ditandu keluar ketika pertandingan melawan Myanmar di laga semifinal. Tapi kita harapkan semoga Egy Maulana bisa pulih dan juga bisa diturunkan oleh pelatih Indra Syafri di laga final besok. Dan ini komentar dari pelatih Vietnam, Egy Maulana, yang cedera merupakan kehilangan besar bagi timnas. Apakah dua narasumber saya setuju dengan bahwa ini merupakan kehilangan besar bagi timnas dan juga akan mengurangi daya gedor dari timnas kita? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua narasumber saya. Ada Mas Edwin Setiadinata, pengamat sepak bola dan juga sportcaster. Mas Edwin, selamat malam. Malam. Ada juga Mas Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas. Selamat malam, Mas Indrianto. Malam, Mas. Saya akan ke Mas Edwin terlebih dahulu. Boleh teman-teman kita buka lagi tadi susunan pemain dan juga kemungkinan strategi kita melawan Vietnam besok. Mas Edwin, Anda melihat strategi kita dengan komposisi seperti ini, Egy yang cedera, dan juga pola yang kemungkinan 4-2-3-1, apa komentar Anda, Mas? Iya, kalau memang Egy tidak bisa tampil, tapi kan kita masih tunggu kira-kira mungkin 2-3 jam sebelum match nanti ya. Baru biasanya tim visio akan memberikan konfirmasi apakah bisa turun atau tidak. Cuma memang kalau memang tidak bisa tampil, ada sedikit kerugian besar dalam hal gaya main. Artinya balance dari sisi sayap sedikit berkurang. Kita tahu bagaimana Egy mungkin nanti coach Indri akan lebih jelas ya bahwa istilahnya inverted winger ya, pemain berkaki kidal ditaruh di kanan, tapi tipikalnya memang cut inside atau bisa melakukan penetrasi ke dalam. Ini kan sebenarnya sebuah keunggulan bagi timnas Indonesia mengingat kecepatan Egy merupakan salah satu kekuatan kita dan juga Sadil Ramdhani.
Memang awalnya striker di tengah adalah Rafli ya, bukan Osvaldo. Osvaldo ini merupakan pemain pengganti, tapi ternyata ketika diturunkan, Cemerlang, ternyata bagus, cemerlang, top skor sementara. 8 gol so Tapi far. sama dengan pemain Vietnam ya, Betul. top skor dengan 8 gol. Artinya bahwa switch of play-nya, switch position-nya sebenarnya jalan. Jadi memang ada kekayaan dalam 3 pemain depan di Indonesia, kekayaan dalam arti pergerakan dan juga kecepatan. Dan inilah memang yang ditakutkan dan juga diwaspadai oleh pelatih Vietnam, Park Hang-seo, mengatakan bahwa kecepatan 3 pemain depan dari Indonesia ini memang menjadi momok sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti Vietnam bisa mengunci mereka dan game plan atau plan B dari coach Indra Safri yang harus jalan. Kalau kita bicara game plan sekarang atau tactical plan ya, itu bukan lagi babak per babak, tapi kita sikonnya udah bahkan bisa minute by minute. Oke, baik. Saya sekarang akan ke Coach Indrianto. Kalau misalnya Anda melihat dari komposisi seperti ini dan beberapa kritik atau beberapa komentar terkait dengan penampilan timnas kita adalah pertahanan yang belum solid. Kemarin terlihat di pertandingan melawan Vietnam dan juga pertandingan lain sebelumnya, bahkan dalam 1 menit kita kebobolan 2 gol. Apakah Anda cukup nervous dengan fakta bahwa kemarin pertahanan kita belum solid untuk menghadapi Vietnam yang kemungkinan bisa jadi pelatihnya akan menurunkan fleksibel nih, bisa 2 striker, bisa 1 striker seperti pas lawan Kamboja kemarin. Iya, kita lihat beberapa pertandingan memang pertahanan belakang kita juga yang tadi dibilang agak kedodoran juga, tapi pasti juga Coach Indra sendiri sudah memperbaiki di sisa jeda waktu kemarin ya, 2 hari, pasti akan memperbaiki bagaimana pertahanan kita harus lebih waspada lagi, terutama di 2 center back kita. 2 center back kadang masih selalu tidak kompak di belakang, tapi 2 winger kita 2 back kita kanan kiri kita juga harus lebih waspada. Kapan harus naik, kapan harus turun. Artinya mereka harus Timing. seperti apa? Pelatih dan juga back pertahanan kita, Mas. Ya pasti semuanya kan dari sisi pelatih memberikan instruksi, tapi semuanya kembali ke pemain. Oke. Apakah bisa menerapkan instruksi pelatih atau tidak? Nah sekarang tinggal bagaimana mereka sekarang ini konsentrasi full ke 4 belakang. Bagaimana 4 belakang kita dari pertandingan awal sampai akhir kemarin kan juga sebenarnya luar biasa. Hanya ketinggalan 1 menit Ya, 2 gol. 2 gol. Ini sangat ya membuat saya harus ada perbaikan lagi. Dan ada evaluasi. Betul. Tapi kemungkinan Vietnam bisa saja fleksibel. Ya. Pelatihnya kemudian mengatakan bisa membaca pola permainan Indonesia dan bisa saja fleksibel, bisa menurunkan 2 striker, 1 striker. Ya. Lebih menguntungkan mana bagi kita, 2 striker atau 1 striker di sisi lawan? Ya semuanya kembali ke pemain belakang kita. 2 atau 1 sama aja, yang penting zonal marking, tidak man to man marking. Kalau man to man marking pasti kita juga akan kewalahan, tapi kalau zonal marking paling nggak striker nomor 9 terutama bergerak kemana, yang penting komunikasi di belakang selalu ada antara Bagas Adi dengan Andi Setio. Mungkin di Firsa sebelah kiri, kanannya Asnawi. Oke. Mereka selalu harus komunikasi, kalau nggak ada Oke. komunikasi pasti juga seperti pertandingan terakhir Baik, kemarin. nanti saya akan menyapa, ini sportcaster Metro TV juga nggak mau kalah sama Mas Edwin. Ada Widya Saputra yang ini sedang libur, kita ganggu di Bandung untuk memberikan pendapat di Prime Talk. Namun sebentar sebentar, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu ini fakta yang menarik head to head antara Indonesia melawan Vietnam. Bisa dilihat bahwa ini adalah 12 pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam sejak tahun 1991 dan hasilnya sangat menarik. Masing-masing tim pernah 5 kali menang, 5 kali kalah, dan 2 seri. Ini angka yang juga sangat menarik untuk pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam besok. Boleh kita keluarkan grafiknya teman-teman. Dari 12 pertandingan masing-masing pernah 5 kali menang, 5 kali kalah, dan 2 seri. Nah saya akan meng-highlight 4 pertemuan terakhir di mana Indonesia melawan Vietnam di SEA Games 2011, Indonesia menang 2-0. Kemudian di SEA Games 2015 Indonesia kalah 0-5. Nah di SEA Games 2017 seri Indonesia dan Vietnam 0-0. Nah sementara kemarin di babak grup B Indonesia kalah 1-2 dari Vietnam. Ini artinya the stake is very high, kemudian harapan masyarakat pun juga begitu besar, masing-masing haus gelar juara untuk SEA Games kali ini. Saya sekarang akan menyapa Widya. Widya, bisa mendengar suara saya? Dengan Wid? jelas, sorry. Hai Wid, menurut Anda seperti apa peluangnya untuk pertandingan besok? Apakah berat dengan Egy yang cedera atau Anda adalah tim optimis
yang akan melihat bahwa kita tetap akan menang melawan Vietnam walaupun di pertandingan akhir kemarin kita kalah 1-2? Targetnya adalah selalu apa yang dibilang dengan Coach Indra, fokus pada target. Bayangkan Rory, 28 tahun yang lalu kita terakhir mendapatkan emas untuk cabang olahraga ini. Jadi saya pikir energi dan juga konsentrasi sangat besar begitu ya. Kalau tadi Rory dan juga teman-teman di studio bilang memang ini fight begitu ya, karena sama-sama betul-betul sedikit sekali kebobolannya 4 begitu ya. Sama-sama juga 21 sudah memasukkan gol. Tapi kita punya semangat, ini adalah tim yang betul-betul dididik dalam tanda kutip oleh Indra Syafri dari awal. Kalau Vietnam kemarin sempat bilang, oh iya kita udah tahu cara permainan Indonesia, tahun lalu mereka ketemu begitu ya. Tapi kan itu timnas senior, bukan timnas yang sekarang. Jadi saya sangat optimis kalau besok malam pukul 19.00 itu kita udah pasti bakalan menang, pasti menang Rory. Pasti menang. Ini kelompok The Optimist. Tapi kemarin kita kalah 1-2. Menurut Widya, pelajaran apa yang harus dipetik oleh Indra Syafri dan juga 20 pemain kita? Sebetulnya ini kan masalah juga konsentrasi dengan grup yang dikatakan pada saat itu grup neraka begitu ya. Tapi ternyata Indra Syafri meralat ini grupnya bukan grup neraka, ternyata grup surga. Intinya sebetulnya mapping antara pemain-pemain mana saja yang mungkin potensi yang harus dikeluarkan pas gongnya. Saya setuju ketika Osvaldo Hai dikeluarkan, ternyata dia super sub, Rory. Super sub itu benar-benar yang mungkin awalnya oke lah pemain pengganti dudu lalala, tapi ketika diturunkan makjleb gitu kan. Dan ini harusnya menjadi strategi tersendiri ketika mana-mana saja pemain yang memang dikeluarkan di hari krusial, di hari yang sudah 28 tahun kita haus akan menerima, dan juga mana-mana saja mungkin tadi saya setuju komunikasi di belakang lini pertahanan juga jangan sampai abai begitu karena itu juga sangat krusial. Baik, saya akan ke Mas Edwin terlebih dahulu. Wid, mohon ditahan terlebih dahulu di sana. Mas Edwin, dengan kekalahan kita di laga grup kemarin 1-2, apakah ini menambah semangat atau justru membuat kita nervous atau membuat tim Vietnam di atas angin? Menurut Anda seperti apa? Harusnya menambah semangat. Makanya tadi ada data-data track record ya. Tapi saya tipikal orang yang sebenarnya tidak terlalu percaya sama Angka data track record yang sudah pernah gitu. Kalau jadi evaluasi is okay, nggak apa-apa. Nah, cuma memang yang harus jadi evaluasi sewaktu kita dikalahkan di penyisihan grup. Untungnya penyisihan grup ya, bukan fase knockout pada saat itu. Kita kalah dominan saat itu. Kita didominasi, kemudian kita bertahan, kita sempat unggul duluan. Tapi memang yang paling penting adalah menjaga konsentrasi dan fokus 90 menit. Ini yang paling sulit. Ini tantangannya. Dan kita punya challenge di situ. Iya, makanya kita kebobolan kan saat itu di menit akhir lewat sebuah apa ya? Saya pikir Vietnam ini punya segala macam solusi yang diperlukan. Gini, ada tiga hal mendasar kita bisa mencetak gol sebenarnya dari open play, set pieces, kemudian dari kesalahan lawan. Kalau kita nggak bikin kesalahan, 30% minimal kita nggak kebobolan. Nah kemarin kita salah mengantisipasi, shooting keras dari luar kotak penalti Vietnam itu masuk. Nah ini makanya saya bilang berhubungan lagi sama yang namanya fokus dan konsentrasi. Jadi lawan Vietnam, apalagi ini partai final, mentalitas diperlukan, dan fokus dan konsentrasi itu betul-betul paling utama dalam hal mentalitas tentunya ya. Oke, nah nanti saya akan kembali lagi ke teman-teman yang lain dengan pertanyaan lain, misalnya bagaimana kemudian evaluasi teman-teman terhadap 2 gol Myanmar kemarin. Kalau misalnya dikatakan kita sering blunder, kita kemudian pertahanan belum solid, apa kemudian yang harus diantisipasi dari Vietnam? Sesaat lagi. Pemirsa, sepanjang sejarah penyelenggaraan SEA Games untuk cabang sepak bola, hanya 3 negara yang berhasil meraih medali emas, yakni Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, kita akan melihat fakta dan juga data bahwa terakhir kita meraih medali emas di tahun 1991 juga di stadion yang sama, yakni di Manila, Filipina. Namun perjalanan Garuda Muda ke final juga tidak mudah, di mana kita di laga pertama grup B mengalahkan Thailand 2-0, kita bisa saksikan datanya bersama-sama. Kemudian Indonesia Singapura juga 2-0. Nah, kemudian kita kalah melawan Vietnam ini 1-2. Nah, kita kemudian menang besar melawan negara tetangga kita Brunei Darussalam dengan 8-0. Kemudian Indonesia melawan Laos juga 4-0. Kemudian semifinal terakhir kemarin Indonesia melawan Myanmar sempat
imbang 2-2, kemudian di penambahan waktu kita melesakkan 2 gol, akhirnya untung saja kita menang menjadi 4-2. Nah, final Indonesia melawan Vietnam nantinya. Nah, ada banyak data menarik antara kedua tim dan juga kenapa besok dikatakan sebagai laga panas dan juga laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh dua negara. Dikarenakan Anda bayangkan, Vietnam dan Indonesia sudah sama-sama mencetak 21 gol di SEA Games ini dan sama-sama pula kebobolan 4 gol. Artinya dua negara ini memiliki kesamaan. Kemudian pencetak gol terbanyak sama-sama dua orang ini dari Indonesia, Osvaldo Hai, dari Vietnam, Ha Duc Chin, sama-sama 8 gol. Ini juga rebutan top scorer juga dalam SEA Games kali ini. Nah, Indonesia sudah bertemu dengan Vietnam 12 kali, seperti yang tadi saya sampaikan, hasilnya sama-sama 5 kali menang, 5 kali kalah, 2 kali seri. Indonesia terakhir meraih medali emas tahun 1991, kemudian di tahun 1987 juga meraih emas. Sementara Vietnam semenjak namanya menjadi SEA Games bukan SEAP Games, Southeast Asia Peninsula Games, Vietnam belum pernah juara atau meraih emas. Dia 5 kali sial di final karena selalu kalah dari lawan-lawannya. Dan semoga saja kita harapkan besok kelanjutan dari kesialan Vietnam berlanjut begitu ketika melawan Indonesia. Nah, hanya ada 3 negara yang menarik. Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia yang pernah meraih emas SEA Games. Saya akan kembali ke Widya. Widya, terkait dengan kemenangan 4-2 melawan Myanmar kemarin, tapi kita di babak tambahan waktu kita kebobolan 2 gol begitu. Apa evaluasi Widya untuk teman-teman timnas U23? Rory, bisa mendengar suara saya jelas? Bisa, silakan. Oke. Mental, yang paling pasti mental, karena selalu saya mengikuti sendiri metode yang diterapkan oleh Indra Syafri kepada anak-anak begitu ya. Mereka itu selalu khas dari Indonesia ketika sudah mendekati 90 menit terakhir. Kalau kata anak-anak sekarang, kasih kendor. Yang ini jangan dikasih kendor. Dan juga mungkin ritme permainan itu, mapping tadi kan, siapa yang harus paling larinya paling kencang, begitu kan, siapa saja yang memang harus diwaspadai ketika cedera, dan yang paling penting, mohon maaf, kita bukan Rio Febrian, kita bukan bertahan, tapi kita akan bermain menyerang, dan besok itu yang akan ditujukan begitu oleh Garuda Muda untuk mengalahkan Vietnam. Evaluasinya mungkin di situ saja, Rory. Wait, tapi selama ini kita seolah-olah daya gedor kita, daya serang kita begitu efektif, efisien, tapi pertahanan kita kemudian kurang solid. Nah, bagaimana kemudian menyeimbangkan antara serangan yang lethal, mematikan, tapi ketika kita diserang atau serangan balik kita disiplin dan tidak melakukan kesalahan sendiri? Zona marking menjadi jawaban yang paling tepat dari sini. Saya setuju tadi. Jadi bukan man marking gitu ya, zona marking. Dan selalu lini belakang itu bukan berarti hanya untuk menjaga saja begitu Rory, tapi ketika memang ada peluang terlihat di situ untuk akhirnya dijadikan sebuah skor, kenapa tidak? Jadi menurut saya zona marking akan menjadi hal yang paling krusial besok, dan yang paling penting di antara semuanya adalah mental. Jangan mau cepat-cepat selesai, dan saya yakin pendidikan yang diberikan oleh Indra Syafri di mana proses tidak akan mengkhianati hasil, apalagi anak-anak didik yang sekarang itu memang dididik oleh dia, salah satunya memang Egy Maulana Fikri begitu, yang sangat lekat. Dia saya yakin akan melit begitu anak-anak yang lain untuk memberikan mental terbaik untuk Indonesia besok di final SEA Games. Setuju Coach Indri. Zona marking, Ya. mental dan konsentrasi. Satu lagi jangan salah, kontrol emosi. Karena kita lihat beberapa pertandingan terakhir, Osvaldo Hai, beberapa pemain, kontrol emosinya kurang. Jadi bagaimana harus mengontrol emosi. Karena kalau pemain Indonesia udah emosinya terpancing, pasti habis. Dan kita lihat lawan Vietnam, ya pertandingan penyisian agak sedikit emosi waktu itu menurut itu kan Anda? Akhirnya hilang. Makanya sekarang mental harus diperbaiki, sekarang juga recovery. Sebenarnya recovery kita lebih bagus dari Vietnam karena kita main duluan. Vietnam baru main di pertandingan malam. Nah ini kan recovery walaupun lawannya nggak terlalu bagus, tapi paling nggak kan recovery yang dilakukan oleh Coach Indra dan staff harus lebih baik. Yaitu tadi 2 hari mereka harus bermain. Bagaimana recovery yang bagus, otomatis juga nanti di pertandingan juga akan lebih bagus. Soal mental, Ya. Anda juga lama berkecimpung di sepak bola, mantan pemain timnas, pasti ketika harapan publik begitu besar, sedikit banyak ini mempengaruhi mental. Ya. Bagaimana agar mental mereka tetap terjaga? Mental
agar tetap terjaga ya bagaimana coachnya memberi motivasi, mungkin mendatangkan psikolog ya yang bisa membuat mereka lebih rileks untuk menikmati pertandingan final. Nah, ini semua kembali ke staff, bagaimana mereka menjaga dari makanan, dari recovery, itu yang membuat mereka akan lebih nyaman. Oke. Mungkin ada beberapa pemain yang mungkin nyamannya mendengarkan musik atau yang lain dengan hal yang lain. Ini Widya kebetulan juga kenal cukup akrab dengan pelatih kita, Indra Syafri. Widya, kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Coach Indra untuk menjaga mental dari pemain ini agar tetap terjaga mentalnya? Satu yang pasti saya tahu dari Indra Syafri adalah selalu mendekatkan diri dengan yang di atas. Apapun agamanya, dia sangat peka anak-anaknya ketika yang Islam selalu diingatkan untuk sholat, tahajud, dan lain sebagainya. Ketika yang non-Muslim selalu diingatkan untuk beribadah dengan cara masing-masing. Saya yakin itu menjadi kunci yang cukup krusial. Dan juga dekat dengan keluarga, Rory, dekat dengan keluarga sang pemain. Itu juga menjadi kelebihan dari Indra Syafri. Dan yang paling saya suka adalah optimisme yang selalu ditularkan. Meski ya kita tahu tadi Rory sudah memaparkan data fakta betapa sama kita hampir sama dengan Vietnam, equal dengan kehausan akan kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi optimisme ini dijaga oleh Indra Syafri, ditekankan kepada benak anak-anaknya that everything is gonna be okay, apapun hasilnya sudah paling membanggakan. Tapi saya balik lagi, Rory, kayaknya saya optimis banget. Kalau besok menang, prediksi saya 2-1 lah untuk kemenangan Indonesia. 2-1 untuk kemenangan Indonesia ya. Oke, Widya terima kasih sekali atas pendapat dan juga insight-nya di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih Wid, selamat kembali menikmati hari libur di Bandung. Saya ke Mas Edwin. Mas Edwin, sebenarnya apa sih kelebihan timnas kita jika dibandingkan dengan Vietnam? Saya pikir coachnya ya. Jadi Coach Indra ini sudah berpengalaman dari sejak usia muda, makanya dia bawa lagi Zulfiandi dan Evan Dimas ya. Saya pernah WA dia lah, saya kenal baik juga. Memang dia bilang kepingan puzzle yang hilang ada di dua pemain ini. Jadi memang selain sudah malang melintang di timnas senior, kan memang ada jatah 2 pemain senior yang bisa masuk. Yang kedua saya pikir kecepatan. Kecepatan ini perlu karena di sepak bola sekarang bukan cuma menyerang bertahan, di tengah di antara itu ada yang namanya transisi. Transisi ini menyangkut yang namanya speed, akurasi dan momentum gitu. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan misalnya transisi dari negatif ke positif dalam hal counter attack cepat, akurat gitu ya, kita bisa punya peluang di situ. Punya nggak kita kemampuan itu? Punya, karena biasanya Vietnam akan bermain sangat dominan. Mereka berinisiatif mendominasi dengan ball possession. Ingat, sepak bola sekarang bukan lagi ball possession yang utama, tapi tim yang paling bisa melakukan transisi yang paling sempurna itu yang menang. Nah, masalahnya kita bisa nggak melakukan transisi dengan sempurna itu? Sempurna itu gini, kita dapat kesempatan rebut bola, kemudian kita counter cepat ke depan, minim kesalahan dan cepat sekali pergerakan itu tidak bisa diantisipasi Artinya dengan tidak baik. perlu ball possession yang lebih besar daripada lawan, asal lebih taktis saja dalam dalam beberapa event terakhir di Piala Eropa dan Piala Dunia kan sebenarnya gol lebih banyak dicetak bukan lagi dari ball possession, tapi dari transisi dan set pieces sekarang. Karena eranya sepak bolanya memang sekarang bergeser ke situ gitu, bukan lagi ball possession. Makanya sekarang transisi ini faktor yang paling penting di sepak bola. Dan kita punya kemampuan transisi itu menurut Anda, Coach? Karena ada beberapa pemain ya, terutama pemain depan ya, dengan mungkin tidak adanya Egy, di situ masih ada Sani. Kemarin Sani luar biasa, mempunyai kecepatan juga. Di depan ada Osvaldo, Osvaldo punya kekuatan, ada body chase-nya juga bagus. Terus di kiri juga ada Sadil, Sadil juga luar biasa juga. Selama ini Sadil jadi tumbuhan juga, udah 2 gol ya dia membuat di SEA Games ini. Semuanya yaitu dari transisi yang bagus. Makanya kalau di Eropa dimanapun transisi paling enggak 7 kali sentuhan sudah bikin gol. Jadi tidak ada lebih dari itu. Perbandingannya? Iya pasti. 7 dari 7 effort. Iya pasti setelah rebut bola tadi dibilang Mas Edwin. Maksimal 7 sentuhan. Iya Mas Edwin, 7 sentuhan udah harus bikin gol. Makanya di setiap latihan kita di U16 dimanapun kita bikin supaya kamu 5 detik kamu udah harus bikin gol. Nah, masalahnya Vietnam ini juga bagus transisinya. Jadi sekarang siapa yang bisa lebih dulu gitu. Sekarang gini, strategi. Tinggal nanti Coach Indra seperti apa strateginya. Berarti kan kedua pelatih ini bisa memanfaatkan plan A, plan B, plan C. Strategi apa yang harus dipakai untuk pertandingan final. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun setelah jeda ini saya akan mengajak Anda pemirsa dan juga 2 narasumber saya untuk menyaksikan dan juga melihat euforia seperti apa dari supporter timnas Indonesia di Manila, Filipina jelang laga final besok. Tetaplah bersama kami di Prime Talk.
Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Sandi Firdaus di Manila, Filipina untuk mengetahui seperti apa antusiasme supporter Indonesia yang jauh-jauh sudah datang ke Manila untuk mendukung timnas kita. Sandi, seperti apa antusiasme supporter kita di sana hari ini? Ya Rory dan juga pemirsa, sekitar 20 supporter ini sudah tiba di Manila sekitar setidaknya 2 sampai 4 Desember lalu ini untuk mendukung timnas Indonesia berlaga di SEA Games 2019 di mana Indonesia juga menempatkan satu kakinya di partai final kontra Vietnam pada esok malam gitu. Dan saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung berbincang dengan supporter yang sudah bela-bela jauh datang dari tanah air untuk ke Filipina mendukung timnas Indonesia. Dengan Mas siapa nih Mas? Damer. Mas Damer. Ya. Kapan datang ke Filipina? Saya datang tanggal 3 Desember. 3. Ya. Apa nih Mas yang mendasari untuk datang ke Filipina dan dukung support timnas Garuda? Kami rindu juara, kami melihat timnas kita juara di sini. Karena timnas kita pernah juara di sini 28 tahun yang lalu. Ya. Semoga besok kita akan meraih emas. Kalau boleh tahu nih masing-masing dari mana aja Mas? Tadi kan 20 orang nih katanya. Ya, ada macam-macam kota, ada dari Tangerang, Bogor, dari Jogja, dari Ternate, dari mana lagi Semarang ya. Kudus juga ada ya. Bandung ya. Bisa akhirnya kumpul dan di sini rame-rame akhirnya nanti buat nonton, gimana sih caranya? Kita janjian, kita kebetulan sudah sering away kemana-mana, jadi kita udah saling mengenal, kita janjian datang ke sini. Apa tujuan yang ingin dilihat selain mungkin nantinya meraih kemenangan dan medali emas ini apa nih dari supporter sendiri? Kami ingin timnas kita berprestasi, jadi SEA Games ini jangan hanya berhenti sampai sini aja, kalau perlu tim kita kan masih muda-muda semua, kita harap juga meningkat ke jenjang senior. Prestasinya ada, meningkat. Ada janjian nggak sebelumnya dengan supporter lain atau mungkin yang ada di Filipina untuk mendukung datang bareng ke Rizal Memorial nantinya yang menghelat partai final? Supporter dari Indonesia atau dari negara lain? Dari Indonesia. Oh, kita ketemu aja nggak sengaja di stadion ya. Janjian nggak? Apa yang nantinya bakal disiapkan ini? Mungkin banyak chance, juga banyak atribut apa yang mungkin disiapkan? Kita bawa bendera besar, giant flag. Ya, udah kita bawa sejak hari pertama kita di sini. Untuk chance sendiri apa ya? Oh, kita udah siapkan, selalu ada. Untuk mempersemangat semangat para pemain. Oke, nantinya akan gimana nih Mas nanti skenario untuk ngumpul satu atau seperti apa? Kita akan satu tribun. Kita tahu timnas Vietnam supporternya mungkin jauh lebih banyak. Kita berusaha tidak akan kalah suara dengan mereka. Melihat dengan penampilan, performa dari Egy dan kawan-kawan gimana nih pandangan dari supporter? Optimiskah untuk nantinya, kan kemarin juga kalah di penyisihan grup, seperti apa? Oh, optimis pasti. Harus kita yakin pasti menang. Mungkin apa yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat dan mungkin supporter yang lain agar bisa ngumpul terus juga para memompa semangat timnas seperti apa? Masyarakat yang tidak bisa ke sini mendukung dengan doa. Sementara kalau teman-teman yang ada di sini kita akan memompa semangat bermain semaksimal mungkin supaya tetap semangat di tengah lapangan. Oke, boleh dong kita nyanyi-nyanyi dulu nih buat yang di rumah juga semoga dengar juga ya, biar nanti tergugah dan support juga. Gimana? Ayo kita nyanyi 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Nah itu dia tadi prestasi dan demi prestasi yang ingin dilihat dari supporter timnas Indonesia yang bela-bela jauh datang dari tanah air untuk mendukung timnas Garuda berprestasi di SEA Games 2019 Filipina. Partai final akan dihelat pada pukul 8 waktu Filipina nantinya pada pukul 8 malam. Indonesia telah mempersiapkan segala skema untuk nantinya meraih gelar juara SEA Games 2019 khususnya medali emas untuk kontingen Indonesia dan sudah 28 tahun dipersembahkan. Demikian, Rory, kembali ke Anda. Sandi Firdaus, terima kasih. Seru sekali di sana. Tapi kalau misalnya kita membaca klasemen medali secara keseluruhan, ini ada berita yang sedikit mengecewakan begitu untuk kita, di mana Filipina tentu saja tidak terkejar. Sandi, terima kasih. Tentu saja Filipina tidak terkejar dengan 132 medali emas. Thailand kemudian menyusul di menit-menit akhir, tinggal 2 hari begitu, ada 77 medali emas. Vietnam 74 dan kita ke klasemen nomor 4 yakni 70 emas. Artinya harapan bahwa sepak bola sebagai penawar kepahitan ini Mas Edwin, karena target kita sebenarnya runner up sekarang terlempar ke posisi 4 dan Sandi tadi di off air mengatakan agak berat karena besok 90 medali emas yang dipertandingkan dan kita hanya
terjun di 7 cabang olahraga begitu. Padahal dari 90 medali emas yang diperebutkan. Besok artinya kita harus menang untuk sepak bola, untuk mengobati. Iya sebenarnya ada joke pahit ya, ini. ada joke yang bilang bahwa kita nggak apa-apa nggak juara umum, tapi kalau kita dapat emas di sepak bola udah seperti juara umum sebenarnya. Apalagi tadi kan judulnya penantian 28 tahun gitu. Iya. Artinya besok beban timnas kita juga untuk memuaskan Sangat besar, kita sangat besar. Makanya tadi benar kata Coach Indri bahwa mentalitas segala cara sekarang harus dilakukan oleh staf kepelatihan untuk mental anak-anak ini terjaga ya. Artinya tidak gugup, tidak tertekan karena tekanan di penyisihan grup di fase knockout kemudian di final itu berat sekali. Apalagi sekarang seperti masyarakat Indonesia semua menaruh beban di pundaknya. Baik, nanti saya akan coba dengan Coach Indri terkait dengan beban ketika tampil di final dan stake-nya begitu tinggi. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mas Indrianto. Mas Indrianto, sebagai mantan pemain timnas, berlaga di laga final begitu, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh Anda pada waktu itu? Dan mungkin ini juga representasi dari para teman-teman U23 untuk berlaga besok. Apalagi mereka usianya juga masih muda ya, maksudnya labil ya, kadang mereka bisa. Jadi bebannya over lah, kalau menurut saya udah over. Tapi bagaimana ya tadi, Anda dulu merasakan over itu? Pasti. Stres nggak? Stres banget. Karena besok mau main apa yang harus dilakukan. Tapi kan semuanya kalau dilakukan dengan enjoy, terus seluruh tim bisa membuat sesuatu yang baik untuk timnya, coachnya terutama Coach Indra dan staff bisa membuat pemain itu nyaman, ya insya Allah pertandingan juga akan lebih nyaman. Semuanya kembali ke pemain bagaimana menikmati pertandingan untuk besok, tapi malam ini mereka juga harus bisa istirahat dengan nyaman, terus makan juga dengan nyaman. Jangan bermain lepas, artinya jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Kalau stres ya pasti itu tadi kembali ke bagaimana mentalitas mereka. Karena selama ini mentalitas mereka sudah teruji sebenarnya. Bagaimana dari awal sampai pertandingan. Saya sekarang akan menyapa Pak Iriawan, Ketua Umum PSSI melalui sambungan telepon. Pak Iriawan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Pak Iwan, ini terkait dengan peluang kita melawan Vietnam besok dari PSSI, seberapa berat atau Anda melihat peluang menang kita melawan Vietnam besok? Kalau kita sebagai ketua dan semua pemain dan coach official yang minta menang ya pasti ya. Namun menuju ke sana kan ada fase-fase atau pentahapannya. Kemarin waktu lawan Vietnam melawan Kamboja, saya tanya ke anak-anak, kamu pilih mana, Kamboja atau Vietnam? Mereka mendoakan supaya Vietnam yang masuk di final. Gitu. Kenapa itu? Ya, mereka ingin ketemu. Mereka dalam form yang ingin membalas kepada Vietnam. Ini balas dendam gitu atas kekalahan kita di grup? Ya, kira-kira lah. Mungkin saya bilang kan Kamboja lebih ringan, tapi dia ingin ketemu di Vietnam. Di final dengan Vietnam. Berarti kan mental dia atau mungkin performa dia sedang top sekarang ya. Tentunya itu harapan kita bisa tercipta nanti pada pertandingan besok malam ya. Pak Iwan, tapi Anda yang kemudian ada close contact dengan para pemain ini, mental mereka seperti apa sih menghadapi final besok? Oh, mereka intinya hari ini sedang bermain ada quiz lah di room technical meeting ini. Jadi ada bawa gelas, 4 orang jalan, kalau kerjasama baik berarti gelas itu tidak jatuh. Dan gitu agak goyang. Ini menunjukkan mereka sedang betul-betul siap untuk menghadapi Vietnam besok gitu ya. Karena saya kan setiap pertandingan saya pasti bicara sama mereka. Meyakinkan mereka bahwa mereka adalah duta-duta bangsa yang dikirim oleh negara ke negara lain untuk mempertaruhkan nama baik Indonesia. Dan mereka itu betul-betul menyepakati lah kira-kira gitu. Ya. Nanti saya akan kembali masih dengan Pak Iwan dan juga dua narasumber yang lain terkait dengan prediksi skor untuk Indonesia versus Vietnam besok malam. Ini semakin menegangkan. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut. Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI harus meninggalkan forum ini dikarenakan ada keperluan lain. Tapi saya akan kembali dengan dua narasumber saya di segmen terakhir ini pemirsa soal prediksi skor dan alasannya. Mas Edwin. Sebenarnya saya paling nggak suka sih kalau ditanya skor gitu ya. Karena tapi ini jadi pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Ini akan selalu jadi pertanyaan pamungkas, Mas. Saya sih berharap kita bisa unggul di 2x45 ya. Karena
Bisa saja terjadi juga draw, kemudian kita akan melangkah ke perpanjangan waktu dan adu penalti. Saya pikir tim kepelatihan sudah harus menyiapkan skenario ini. Stamina kita gimana? Stamina kita tidak jauh berbeda lah sama Vietnam. Mungkin di menit ke-70 sudah agak drop, tinggal bagaimana nanti pergantian yang tepat saja yang harus dilakukan oleh Coach Indra Safri. Nah, kalau sampai di adu penalti, ini mungkin lebih menegangkan lagi. Tapi tegangnya kan nggak cuma di kita, Vietnam pun tegang gitu. Kabarnya kan supporternya lebih banyak mereka di sana yang berangkat gitu kan. Jadi itu saja harapan saya, kalau 2 kali 45 menit bisa menang 2-1 atau 1-0 itu bagus. Tapi kalau sampai adu penalti semoga anak-anak mentalnya masih terjaga. Coach Indri. 1-0 optimis. 2 kali 45 menit cukup? Betul, 22 kali 45 menit cukup 1-0. Tapi ya tadi kembali sama seperti Mas Edwin bahwa ya tadi bagaimana kalau emang kita draw dan perpanjangan. Tapi kan kita sudah punya modal perpanjangan waktu kemarin. Ini modal penting sebenarnya. Tapi kita berharap 1-0, 2 kali 45 menit selesai. Tapi yang jelas menurut tadi teman-teman, grafik pemain kita menjelang final ini selalu naik. Betul. Dan kita harapkan di final besok menjadi puncak dari penampilan timnas U23 kita. Terima kasih sekali Mas Edwin dan juga Coach Indri atas waktunya. Kita harapkan yang terbaik agar besok kita meraih medali emas untuk sepak bola di SEA Games 2019. Mengulang memori tahun 1991 dan juga 1987 kemarin. Saya Roda Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.